Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sekarang ini terserah. Terserahlah. Ya terserah. Apakah engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Tapi di sini lihat pertimbangannya. Ada di situ namanya Ishak, anak perjanjian. Dan Ishak mempunyai saudara yang bernama Ismail. Ismail dan Ishak ketika anak-anak, mereka sama-sama merupakan anak perjanjian. Ismail disunat pada umur 13 tahun dan Ishak disunat pada umur 8 hari. Tapi perbedaannya sangat terasa ketika mereka menjadi dewasa. Ismail tidak menjadi anak perjanjian lagi. Kehidupannya seperti keledai liar. Dalam Kejadian 16 ayat 12, selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Seseorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Berbeda dengan Ishak ketika dia dewasa, dia malah mendirikan mezbah kepada Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia suka menyembah Tuhan. Dia suka meninggikan Tuhan. Bahkan dia suka menjaga hidupnya kudus untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat dalam Roma pasal yang ke-9, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Oleh sebab itu, Tuhan mengharapkan kita memiliki kehidupan, yaitu masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan. Doa, hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, dan juga mempersembahkan korban puji-pujian kepada Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kita, nyanyian pujian kepada Tuhan harus dilakukan sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Dan lihat, Ishak sampai kepada kekekalannya Tuhan. Sampai-sampai orang Israel diberkatin dengan berkat yang melimpah seperti ini. Diberkatilah engkau di dalam nama Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ismail hanya berfokus kepada kepentingan dunia, kehebatan dunia, tapi Ishak berfokus kepada Tuhan. Dunia ini adalah tempat dia menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama dia. Tetapi di dunia ini juga dia menjaga hatinya, supaya ketika dia kembali kepada Tuhan,
Tuhan berkenan menerima dia. Sebab itu, mari kita pilih kehidupan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita sampai kepada kekekalan. Amin.